Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman EWA sekalian. Udah lama ya Ana nggak buat video seperti ini ya. Mohon maaf karena memang terdistraksi dengan banyak hal yang ada di Mesir, dan membuat video seperti ini atau video lainnya itu memang membutuhkan banyak waktu. Jadi harap dimaklumi. Aiyah, jadi bagaimana kabar antum semua, terutama para camaba atau calon mahasiswa baru atau maba, mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Baik itu yang sudah sampai di Mesir, yang Masya Allah Ana udah lihat banyak sekali story teman-teman Ana yang captionnya tuh jemput maba atau enggak maba nih bos, yang di bandara ataupun yang di kos-kosannya. Lalu juga kepada teman-teman yang akan segera berangkat ke Mesir, semoga yang sudah sampai di Mesir itu tidak tertampar dengan realita kehidupan yang sesungguhnya di Mesir, bukan dengan media sosial atau video-video yang viral yang menunjukkan keindahan atau keenakan kehidupan di Mesir atau belajar di Mesir, tapi dengan mata kepala antum sendiri. Bagaimana? Sudah tertampar atau sebaliknya? Baguslah kalau begitu. Lalu bagi teman-teman yang akan segera berangkat, semoga diberikan kesabaran dan diberikan rasa atau himmah untuk tetap belajar di Mesir. Juga rasa-rasa yang pernah ada ketika antum melihatkan diri antum belajar di Mesir, terutama setelah menonton video Aiyah kali ini. Kenapa tuh? Karena pada video kali ini Ana akan membongkar fakta-fakta menarik seputar kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir yang jarang diberitahukan kepada antum semua yang ingin belajar di sini. Bahkan itu terjadi pada teman-teman Ana dari negara lain seperti Pakistan, Afghanistan, India, dan negara-negara lainnya yang kalau orang tua mereka tahu kemungkinan besar akan membatalkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Wow, kenapa itu? Video ini Ana buat juga sebagai bentuk jawaban untuk teman-teman yang sering sekali menanyakan pertanyaan seperti apa sih kuliah di Al-Azhar, bagaimana administrasinya, pembelajarannya, nilainya, kelulusannya, dan lain-lainnya. Semoga dengan adanya video Ayo kali ini bisa membantu antum untuk mengenal lebih dalam lagi seperti apa sih Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir yang membeludak tiap tahunnya oleh ribuan pelajar dari Indonesia. Juga semoga bisa menjadi bahan pertimbangan antum untuk memutuskan belajar di sini atau tidak. Oh iya, sebelumnya Ana pernah membuat video mengenai 5 alasan kenapa harus belajar di Al-Azhar. Sebenarnya video yang itu dan video yang sekarang ini memiliki hubungan yang saling melengkapi untuk mengenal lebih dalam lagi seputar Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi bagi yang belum nonton bisa mampir dulu, linknya ada di atas ini. Aiyah, mau tahu apa saja 7 fakta menarik yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir? Nomor 4 sangat mencengangkan, hanya di Aiyah Channel. Yalla bina. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini, Al-Azhar sebagai salah satu universitas tertua di dunia masih menggunakan cara manual dalam administrasi dan pendataan mahasiswanya. Jadi bisa kita lihat di berbagai fakultas adabi di Univ Al-Azhar, para pekerja atau yang sering disebut dengan amu-amu di bagian idarah atau syu'un tulab berjejer rapi rak-rak buku yang berisikan data murid dan berkas-berkas lainnya, seperti buku-buku besar untuk mencatat berbagai hal administrasi, buku-buku besar nilai, dan yang lain-lainnya. Ya, bisa dibilang administrasi di Al-Azhar itu cukup ribet dan lama, apalagi kalau kita melihat jumlah mahasiswanya yang ribuan tiap tingkat dan jurusannya. Ditambah lagi amu-amunya yang sudah berumur membuat mahasiswanya kena imbasnya, disuruh kesana sini, fotokopi ini itu, tantangan dokter ini, dokter itu, dan pembayaran yang manual membuat kita mengantri panjang sekali. Mending kalau sehari langsung jadi. Ya ini amu-amunya kadang buka nggak sesuai waktu, tutup sesuai mood, kesabaran setipis tisu, sampai kata sakti mereka yaitu bukroh, padahal udah di depan, udah dikit lagi disuruh bukroh atau disuruh besok. Kadang dibolehin, kadang ditolak, kadang bisa tapi bersyarat. Jadi baru selesai setelah beberapa hari, minggu, bahkan bulan. Tapi tenang, masih ada kok amu-amu yang baik, jadi semoga beruntung. Meskipun ya di sebagian kantor sudah ada komputer, kegunaannya sangat terbatas dan tetap mengacu pada format manual. Jadi kesabaran adalah salah satu ujian terbesar mahasiswa di Mesir, terutama saat berurusan dengan birokrasi di Mesir. Tapi satu hal yang pasti yaitu mahasiswa tiap tahunnya harus berhadapan dengan administrasi atau syu'un di kuliah. Untuk apa? Untuk mendaftar ulang tiap tahunnya agar kita bisa mendapatkan kartu pelajar atau kerneh sebagai bukti atau izin masuk untuk ujian. Ya walaupun terkadang enggak juga sih. Biasanya kalau Banin itu mulai ijroat sekitaran sebulan sebelum ujian hingga H-1 ujian. Jadi bakal ramai banget. Bahkan ada yang mengantri dari waktu subuh. Uniknya kalau Banat katanya sih itu ijroatnya di awal-awal tahun ajaran baru, bukan mendekati ujian. Jadi beda antara Banin dan Banat ya. Nah, fakta yang paling unik yang sering sekali dimanipulatif karena tidak banyak yang tahu bahwa tidak ada biaya sekolah atau kuliah di Al-Azhar.
Aywa, jadi pada hakikatnya antum masuk kuliah atau mahad di Al-Azhar adalah gratis karena Al-Azhar memberikan beasiswa pada semua thalib wafidin yang belajar di Al-Azhar. Tapi perlu diingat, beasiswa ini tidak mencakup biaya hidup di Mesir, biaya administrasi tiap tahun ya sekitaran 400 sampai 600 ribunya, dan biaya buku diktat sekitar 600 ribu. Tapi lah muskilah dibanding kampus-kampus yang lain. Kalau memang ingin mendapatkan beasiswa full, kamu bisa mendaftarkan diri ke beasiswa-beasiswa yang ada di Mesir atau beasiswa Al-Azhar itu sendiri. Videonya pernah Anda bahas, linknya ada di atas, silakan bisa dirujuk ke video tersebut. Jadi jika ada mediator yang mengiming-imingkan beasiswa Al-Azhar, ya faktanya memang pasti dapat, tapi tidak dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa dibayangkan gak tuh, beasiswa UKT yang diberikan Al-Azhar kepada para thalib dari semua negara belahan dunia yang belajar di Al-Azhar. Bahkan juga ada beasiswa full bagi mereka yang lolos seleksi. Uniknya, para pelajar pribumi yaitu Masri tidak ada yang namanya beasiswa kuliah. Jadi mereka tetap bayar seperti yang lainnya. Sebenarnya fakta ini sudah nggak ada ya, tapi tetap Anda sampaikan di sini karena ini cukup menarik dan pernah diterapkan di Al-Azhar. Aywa, jadi yang di awal buku kuliah atau yang sering disebut dengan muqarrar kita dapatkan secara fisik, tiba-tiba ada qarrar baru yang menyatakan bahwa tidak akan cetak lagi buku diktat kuliah dan akan diberlakukan diktat digital atau istilahnya e-book. Untuk pembayaran setahu Anda setengah dari harga normal. Berarti kalau yang fisiknya itu sekitaran 600 ribu, maka yang digitalnya 300 ribu. Nah, uniknya diktat digital atau e-book ini pemakaiannya beragam. Ada yang diberikan berupa kaset atau CD yang isinya muqarrar kuliah, dan ada yang pakai kode QR buat masuk ke aplikasi atau websitenya gitu. Oke lah, kalau yang pakai kode QR atau buka di aplikasi atau web dan baca kitabnya di situ sih it's okay ya, karena memang e-book kan. Ya walaupun butuh kuota dan nge-lag gitu. Tapi Anda masih bingung nih, yang dikasih berupa kaset kayak Eda, apa ini? Bahkan terkadang ada beberapa diktat yang berubah pas kuliah sudah mulai, tapi di e-booknya itu belum berubah dan masih pakai yang lama. Ya udah sih, tinggal nggak usah beli, kita aja repot. Pembelian diktat ini dan pembayaran rusum itu sifatnya wajib supaya apa? Kamu bisa melihat nilai, punya kerneh dan masuk ujian. Harusnya begitu ya. Nah, alhamdulillahnya setelah banyak keluhan, setelah banyak pertimbangan, akhirnya muqarrar kembali dicetak dan qarrar e-book ditiadakan di kuliah. Jadi Anda pas qarrar e-book itu cuma dapat setahun, dan itu pun tahun kedua juga, dan itu pun Anda tetap nyetak karena memang lebih worth it ya untuk nyoret di buku fisiknya dibanding di HP, dan tentunya bayarnya double pasti. Aywa, fakta lain di Universitas Al-Azhar adalah tidak ada skripsi pada jenjang pendidikan S1-nya. Lah, terus lulusnya gimana tuh? Ya, nggak seperti pada kampus umumnya ya, yang dimana skripsi atau tugas akhir itu menjadi syarat kelulusan di sana. Kalau di Al-Azhar ini syarat utama kelulusan adalah lulus ujian akhir, ya kayak anak sekolah gitu. Jadi tidak ada yang namanya percepatan atau mahasiswa abadi di Al-Azhar, karena pasti lulus S1 itu 4 tahun. Kalau lebih dari 4 tahun, perlu ditanyakan tuh nilainya. Kok bisa ya satunya nggak ada skripsi? Allahu alam, itu masih menjadi misteri dunia, dan tentunya Al-Azhar itu pasti mempunyai alasan, dan alasan itu pasti banyak. Jadi kita nggak tahu alasannya apa, kita husnuzon saja. Siapa tahu memang seperti itu tradisi di Al-Azhar, atau karena memang kebanyakan muridnya. Allahu alam. Namun bukan berarti mahasiswa Al-Azhar tidak bisa menulis. Kemampuan menulis tetap bisa diasah melalui makalah, riset pribadi, atau ketika melanjutkan studinya S2 atau S3 di Al-Azhar. Karena pada jenjang itu barulah tesis dan disertasi menjadi syarat utama kelulusan. Dan S2, S3 di Mesir itu termasuk lama dan susah. Nah, ini nih perlu diperhatikan ya, bagi kalian yang ingin belajar di Al-Azhar atau orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke Al-Azhar, perlu diketahui bahwasanya tidak seperti kampus pada umumnya. Al-Azhar tidak menerapkan sistem absensi pada jenjang pendidikan S1-nya. Kenapa gitu? Ada banyak alasan, seperti karena Al-Azhar memberikan kebebasan bagi mahasiswanya untuk memilih, atau agar tidak membebani para mahasiswanya, atau karena memang tradisi Al-Azhar seperti itu. Dan bisa juga karena kelas yang tidak muat untuk menampung semua mahasiswanya di tiap tingkatnya dan jurusannya, dan berbagai alasan lainnya. Yang penting husnuzon, karena fihi khairan insyaallah. Lah, terus apa masalahnya? Ya nggak ada masalah sih sebenarnya, semuanya itu tergantung pada individu masing-masing. Kalau memang bisa memanfaatkan hal itu dengan baik, ya sangat-sangat bagus. Tapi kalau nggak bisa memanfaatkan itu, ya itu yang menjadi titik permasalahan mahasiswa di sekarang ini, terutama saya. Kenapa? Ya karena dari hal ini membuat orang yang malas semakin malas, orang yang nggak niat belajar semakin nggak niat, orang yang nggak tahu harus apa semakin nggak tahu. Ibaratnya nih ya, kita ini ikan kecil yang
yang dicemplungkan ke dalam samudera keilmuan yang luas tapi bingung harus kemana. Akhirnya kesana sini dalam ketidakjelasan. Jadi intinya apa? Ya intinya Al-Azhar tidak menerapkan sistem absensi yang menuntun langkah kita secara ketat di kuliah. Yang menentukan akhirnya adalah niat, tekad, semangat belajar, dan kesabaran menghadapi ujian. Tentunya dengan doa ibu. Oke, kalau tadi sebelumnya itu tidak ada absensi dan skripsi, hal yang mengejutkan bagi mahasiswa baru adalah fakta tidak adanya tugas harian atau mingguan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini bukan suatu hal yang menakutkan. Bahkan ini yang diharapkan ya, yang menyenangkan gitu. Ayuh, kalau di banyak kampus mahasiswa disibukkan dengan PR, makalah, presentasi, atau proyek kelompok, di Al-Azhar hampir semua tidak ada. Mungkin ada, tapi itu pun tidak wajib. Lah, terus belajar di Azhar gimana? Ya, seperti yang Anda jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu mahasiswa hadir, Ya, nggak hadir pun nggak ada masalah. lalu tutor menyampaikan materi dengan cara membaca diktat kuliah, lalu menyarah, menjelaskan. Terus ya mahasiswa cukup mendengarkan ataupun mencatat, setelah itu selesai. Lalu kita siapkan untuk ujian di penghujung semester aja. Seperti itu. Di Universitas Al-Azhar, ujian adalah momen paling menentukan bagi setiap mahasiswa karena tidak ada tugas, tidak ada absensi ketat, bahkan tidak ada skripsi. Maka seluruh nilai kuliah ditentukan hampir sepenuhnya oleh ujian akhir semester. Biasanya ujian diadakan dalam waktu 1 bulan, ada yang selang-seling, ada juga yang 2 kali dalam seminggu. Semuanya tergantung jurusan dan fakultas. Ujian biasanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yakni pada termin pertama berlangsung sekitar bulan Januari ketika musim dingin, dan termin 2 biasanya diadakan pada bulan Mei atau Juni saat puncaknya musim panas. Jadi pas termin awal kita kedinginan, pas termin 2 kita kepanasan. Jadi komplit lah rasa pas ujian nanti. Format ujiannya berupa tulisan esai panjang, bukan pilihan ganda ya. Dulu sih pernah, tapi banyak yang menentang. Pertanyaan menuntut mahasiswa untuk menulis dengan detail, lengkap dengan dalil, penjelasan, dan keterangan dari kitab-kitab. Karena itu, banyak mahasiswa menyebut bahwa masa ujian di Al-Azhar adalah saat paling menegangkan. Semua perjuangan berbulan-bulan seakan diuji dalam satu kertas jawaban. Nah, terus gimana Kak caranya supaya bisa lulus ujian Al-Azhar? Caranya cukup mudah. Ya, antum menghafalkan semua diktat, semua pelajaran mata kuliah di Al-Azhar, ya sampai mungkin. Insya Allah itu lulus antum, bakal mumtaz insya Allah. Jadi singkatnya di Al-Azhar, ujian bukan hanya rutinitas tapi merupakan penentu utama kenaikan dan kelulusan. Dan itulah 7 fakta menarik seputar kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Bagaimana? Masih mau lanjut kuliah di Mesir? Ahlan, pilihan ada di antum semua. Baik dan buruk itu tergantung bagaimana antum menyikapinya. Karena Al-Azhar selalu ada apanya. Selalu apa adanya. Dari dulu hingga sekarang dan telah mencetak banyak ribuan ulama yang hanif dari seluruh dunia. Jadi fakta apa yang paling mengejutkan bagi kalian nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video Aiwa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.